Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di channel Panyungsi Bahasa. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang huruf-huruf vokal yang ada di dalam bahasa Sunda. Nah, seperti kita ketahui bahwa huruf vokal itu ada 5. Di antaranya ada A, I, U, E, dan O. Nah, namun di dalam bahasa Sunda ada huruf tambahan. Apa sajakah itu? Yang pertama ada huruf E dan huruf E. Oke, baik. Nah, dari huruf vokal-vokal tersebut saya akan memberikan contoh-contohnya. Misalnya ada huruf A. Contohnya ada abah, ada akang. Nah, dari huruf I misalnya ada kata indung, nah, ada kata imah. Selanjutnya dari huruf O nih, huruf O misalnya ada orai misalnya. Selanjutnya dari huruf U misalnya ada ucing, ada uncal. Nah, selanjutnya dari huruf E contohnya seperti ada entog, eneng, ember. Nah, selanjutnya dari huruf E contohnya ada emak, ada resep, ada wengi. Dan dari huruf E misalnya ada geleh, ada dedeh. Tetapi biasanya untuk orang-orang yang bukan asli orang Sunda itu mengalami kesulitan membedakan bagaimana cara mengucapkan atau melafalkan huruf E dan huruf E. Seperti itu. Contoh tadi ada ma, ada ember, ada wengi, dan ada seperti ada geleh, ada dedeh. Nah, itu agak sulit untuk membedakan pengucapannya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara membedakan penyebutan huruf E, huruf E, dan huruf E. Untuk penyebutan huruf E, itu sama halnya apabila kita menyebutkan kata Indonesia, kata merdeka, kata merah. Dan untuk penyebutan huruf E, seperti halnya kita menyebutkan kata semangat, kata segar, dan kata Bekasi. Sedangkan untuk penyebutan huruf E, di sini ada sedikit penekanan di huruf E-nya. Contohnya seperti tadi, ada kata geleh, ada kata dedeh, dan ada kata eleh. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Sudah paham atau sudah bisa membedakan gimana cara membaca huruf E, ada huruf E dan huruf E? Oke, kalau sudah berarti good job bagi teman-teman. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa. Baik anak-anakku sekalian, untuk menyambungkan dengan video tadi, kita lihat di sini ada kalimat, ada penjelasan. Pada kutipan di atas terdapat kata kecap. Nah, kamu jangan membacanya. Kata tersebut mesti dibaca kecap. Misalnya seperti mengeja pada kata kembang, ya, kecap. Bukannya kecap seperti kita mengeja kata ember, ya. Kita lihat kalau kecap, ya, huruf E tanpa ada contreng di atas berarti ke, dibacanya kecap, kayak kembang, ya. Kemudian kalau ada kecap di atas ada huruf, ada itunya, ada apa, ada coretan di atas, berarti itu namanya kecap, seperti kalian mengeja kata ember. Nah, dalam bahasa Sunda ada fonem bunyi bahasa E dan E, ya, menuliskannya beda, serta arti yang dikandungnya pun berbeda pula, ya. Kemudian pada kalimat atas berarti kata. Sedangkan kalau kecap adalah penyedap masakan terbuat dari sari kedelai, ya. Kalau kecap itu adalah kata, kalau kecap adalah penyedap masakan, ya. Kita lihat contoh perkataan. Perhatikan ada contoh di bawah ini. Ya, di sini ada pertama kata serang, ya, artinya serbu.
Ya, contoh pada kalimat ada hayo terus serang supaya Persib jadi juara. Ayo terus serang agar Persib jadi juara. Ya, cek para bobotoh di sisi lapangan, kata para bobotoh di pinggir lapangan. Kemudian yang kedua ada kata serang, itu artinya sawah, ya. Kalau ada cerita atas bacanya serang. Pak Haji kagungan serang di Bekasi, legana 5 hektar. Pak Haji mempunyai sawah di Bekasi, luasnya 5 hektar. Ya, itu kata serang dan kata serang, ya. Tulisannya sama tapi dibacanya berbeda, ya, karena ada di kata tadi, ya, di huruf nya itu ada contreng di atas. Kalau bahasa Sunda namanya pepet. Nah, kemudian yang kedua ada kata seseg, ya, dibaca seseg artinya kokoh. Tah ieu bangku teh seseg da bahana tina kayu jati. Nah, ini bangku kokoh dan bahannya dari kayu jati. Kalau B-nya adalah seseg. Nah, artinya pagar bambu yang rapat dan tinggi. Kudu make seseg buruan tukangan imah teh. Ngarah aman. Nah, harus menggunakan pagar bambu yang tinggi di belakang rumah itu agar aman. Yang bagian 3 ada kata lempeng, lurus. Tidak teh kari lempeng we reka pasar mah. Dari sini tuh lurus aja kalau mau ke pasar, ya. Yang B-nya lempeng, ya, kata-kata lempeng. Plat besi ke jambatan teh kudu aya 10 lempeng. Artinya lempeng itu ada lempengan, ya, kalau lempengan. Ada berapa lempengan, ya, lempeng. Ya, kalau besi itu atau besi buat jembatan itu harus ada 10 lempengan. Ya, 10 batang kalau bahasa. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada kata tempo, ya, dalam artian tempo itu adalah lihat, ya. Terus dalam kalimat Sundanya adalah mending tempo heula ka imahna, namehna geus balik ka acan. Lebih baik lihat dulu ke rumahnya, apakah dia sudah pulang atau belum. Kemudian kata yang B-nya adalah tempo. Dalam tempo itu adalah waktu, ya. Kalimatnya minta tempo wae 2 poe ulah yang anggeus ayeuna. Minta waktu aja 2 hari, jangan mau selesai hari ini. Ya, kemudian yang kelima di situ ada kata kere, artinya baju besi. Kalimatnya prajurit zaman baheula mah mun perang teh sok make kere. Prajurit zaman dahulu kalau perang suka menggunakan baju besi, ya. Karena kalau nggak pakai baju besi dia langsung kena. Kalau dulu perang tuh pakai pedang, ya. Kemudian yang bagian ke B-nya adalah kere, artinya dendeng. Daging sapi teh ku Bu Dewi dek dijieun kere. Daging sapi sama Bu Dewi mau dibuat dendeng, ya. Nah, itu dan tugasnya ada di halaman 57. Silakan kalian tugas kerjakan dari 1 sampai 10. Ya, baik anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami walaupun bukan bahasa kalian, tapi tetap kalian harus belajar tentang bahasa budaya, ya, di mana tempat kalian berada. Baik anakku sekalian, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan dengan baik. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.